على نيات الفتوح والمنور وصوتبة النصوص وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع مشايخنا معلمينا أمهاتنا شيخهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور شهر أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر فيه الرحمة والمغفرة وعتق من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. نوينا تعالى وتعليم ولقام الاستقامة ولفعل الاستفادة وتذكر وتذكير الحس والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله لابتغاء مرضات الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرة المكرمين والمحترم, para pengurus DKM Masjid Jami Al-Mujahidin yang senantiasa diberkahi dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, dan juga para asatidz, para orang tua, para sepuh dan para jamaah semua, insyaallah senantiasa diberkahi dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzah. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehatul afiat, panjang umur, senantiasa dalam istiqamah. Rutinitas ibadah kita insyaallah mudah-mudahan bisa kita tuntaskan sampai akhir Ramadan, membentuk diri kita menjadi hamba-hamba yang lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah zahiran wa batinan, qalban wa lisanan, semuanya mudah-mudahan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan dan apa yang kita akan kerjakan, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang penuh dengan keberkahan, di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kita teruskan kajian kita. Insyaallah hari ini kita akan sama-sama membahas di antara kurikulum Ramadan yang Allah telah ajarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Ibu sehat, Ibu? Alhamdulillah. THR udah turun, THR? Suami belum? Iya, pantesan bapaknya masih nunduk aja nih ya. Bapak sehat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, insyaallah. Di sini kurikulum Ramadan yang sering kita dengar adalah surah Al-Baqarah ayat 1883 yang sering diulang-ulang, yang sering kita dengar. Kalau kita lihat dalam Al-Quran,
kurikulum Ramadan Allah ajarkan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah 183 sampai 187. Nah itu, jadi disitulah bagaimana Allah jelaskan hal-hal yang berkenaan dengan bulan Ramadan yang memang di dalamnya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah turunkan di tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Ya, perintah puasa Ramadan ini yang Allah berikan khusus ya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun kedua Hijriah juga ya di bulan Rajabnya itu juga ada perintah berpindahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Al-Baqarah 144 ya Allah jelaskan qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ketika Allah melihat kegelisahan hati Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya atas apa yang dirasakan oleh beliau dan para sahabatnya ketika orang-orang Yahudi di Madinah ketika itu meremehkan, mengolok-olok Rasul dan para sahabatnya yang mengatakan mereka tidak mempunyai arah kiblat. Karena menurut orang Yahudi arah kiblat mereka yang milik mereka adalah Masjidil Aqsa. Maka bagaimana Allah perintahkan ya untuk memindahkan arah kiblat. Kemudian di bulan Sya'bannya Allah turunkan ya firman Allah Jalla wa Ala ya di Al-Baqarah 183 ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian seterusnya ayyaman ma'dudat ya 84-nya ayyam ma'dudat. Kemudian juga syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan 185. 186-nya wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kemudian 187-nya uhilla lakum lailat siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum dan seterusnya. Nah ini kalau kita lihat antara 183 sampai 187 itu ada 186 yang kira-kira di situ tidak berhubungan dengan puasa Ramadan. Ya, 186 ini kalau secara eksplisit kita melihatnya bahwasanya ayat ini tidak ada hubungannya dengan puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan 183, 184, 85, kemudian 87 itu nyambung semuanya. Tapi di sini Allah mensisipkan, ya menyelipkan ayat ini 186 perintah untuk meminta, ya berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kemudian di sini bahwasanya di dalam tafsir Jalalain juga jelaskan, kemudian juga tafsir Ibnu Katsir, ya kenapa ayat ini bisa diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala. Ya dijelaskan bahwasanya ada Arabi, ada orang Arab Badui yang datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi?" Ya, bahwasanya Rasulullah ditanya, apakah Tuhan kami, Tuhanku kata orang Arab Badui ini, ya, itu dekat atau jauh? Kalau Allah itu dekat, maka cukup aku hanya berbisik saja. Tapi kalau Allah itu jauh, maka aku akan menyeru, aku akan meminta bermunajat, artinya lebih kencang lagi suaranya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Fasakata anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian diturunkan ayat ini, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan juga dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, juga dijelaskan bahwasanya ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah? Ya, ketika Rasulullah ditanya di mana Allah, kemudian Rasulullah terdiam dan diturunkan ayat ini, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Makanya kalimatnya dimulai dengan wa idza. Ya, idza yang pernah kita bahas artinya apabila. Ya, apabila itu sudah terjadi atau belum terjadi, Pak? Apabila belum terjadi, akan tetapi pasti suatu saat bakal terjadi. Ya, sama seperti idza jaa nasrullahi wal fath. Kemenangan Fathu Mekah pada saat itu belum terjadi. Ya, dan pasti terjadi. Nah, disinilah terbukti, ya, dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai zaman kita, ya, banyak orang yang bertanya bagaimana, ya, Allah Subhanahu wa taala apakah dekat dengan hambanya, ya, atau jauh dari hambanya. Maka Allah menjawab, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang diriku, tentang zatku, fa inni qarib. Ya, di sini kita lihat bahwasanya Allah sendiri yang menjawab, fa inni qarib, bahwasanya aku sangat dekat. Fa inni qarib. Jadi Allah enggak mengatakan fakul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, inni qarib, aku dekat. Tapi ketika ada manusia yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah langsung menjawab, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Jadi enggak menyuruh Nabi Muhammad untuk menjawab, akan tetapi langsung Allah yang menjawab bahwasanya Allah sangat dekat dengan hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, bahwasanya Allah akan senantiasa menjawab segala permintaan doa-doa setiap hambanya idza da'an, apabila hambanya mau berdoa. Ya, kalau mau berdoa. Terkadang kita doa aja males, ya, tapi pengennya segala hajat kita dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal idza da'an, ya, dan doa itu ya ada tata caranya, ya, bagaimana diri kita, kemudian bagaimana adab kita, ya, tata cara kita berdoa, dan itu semua bisa menyebabkan doa-doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya, bahwasanya Allah akan mengabulkan doa-doa kita, wal yu'minu bi, selama kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama kita masih beriman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Ya, di sini bagaimana salah satu syaratnya yang dijelaskan di ayat ini adalah berdoa. Kalau hambanya mau berdoa, kemudian dia juga beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la'allahum yarshudun. Ya, supaya mereka semua senantiasa mendapatkan hidayah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana ayat ini menjelaskan tentang, ya, keutamaan, ya, berdoa. Kemudian juga di surah Ghafir, surat Mukmin ayat 60, Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, sama perintahnya, Allah perintahkan kita untuk meminta, berdoa kepada Allah, ya, astajib lakum, maka Allah akan kabulkan semuanya untuk kita semua. Mereka yang sombong an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, ya, maka akan masuk neraka jahanam, ya. Nah, ini artinya bukannya tidak ada hubungan dengan ayat-ayat puasa, tapi sangat berhubungan sekali.
ya ketika bagaimana ya doa-doa orang yang berpuasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu da'watuhum la turad, kata Rasul. Ada 3 doa permintaan yang doa itu tidak akan pernah tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama adalah da'watul imamul adil, doanya pemimpin yang adil. Yang kedua, da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Yang ketiga adalah da'watus shaim hatta yuftir, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ini subhanallah. Ya, makanya bagaimana di Sahih Muslim itu dijelaskan, lis-shaimi farhatan, buat orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan yang Allah berikan. Yang pertama apa? Ya, farhatun inda fitrihi, ya, bahagia ketika dia berbuka. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih, ya, yang kedua kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan di antara kebahagiaan ketika berbuka, di situ ada waktu yang mustajab. Ya. Ada doa-doa yang mustajab yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah bagaimana kita berdoa, ya, kita khusyuk meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika hendak kita berbuka. Ya, jadi kemuliaan yang luar biasa. Makanya yang namanya doa ini adalah silahul mukmin, ya, senjatanya orang mukmin, orang muslim. Dan hakikat doa ini dijelaskan oleh Imam Khattabi, wa haqiqiyatuhu idharul iftiqar ilaih wa tabarru minal haul wal quwwah wa huwa simatul ubudiyah. Jadi doa itu adalah menampakkan penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ciri penghambaan ya manusia kepada Allah Jalla wa ala, wa istisyar adzillah basyariyah, merasa dirinya rendah, merasa dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ketika berdoa, kita yamuddu yadayhi las sama, kita menghadapkan atau menjulurkan tangan kita ya ke langit. Wa ma'na sana 'ala Allah, kemudian juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa idafatul jud wal karam ilaihi, ya, bahwasanya kemuliaan, keagungan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a wal ibadah, bahwasanya doa adalah ibadah. Makanya bagaimana para nabi dan rasul juga berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi nabi dan rasul saja berdoa. Ya, terkadang kita masih malas berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang merasa dirinya paling hebat. Ya, paling bisa segalanya. Ya, disitulah kesombongannya. Ada usaha tapi tidak pernah berdoa. Ya, merasa dirinya hebat dan segalanya. Bahwasanya pangkat yang dia dapatkan, keberhasilan bisnisnya yang dia raih hanya semata karena kecerdasannya, ya, keuletannya dan sebagainya. Ya, padahal dia tidak pernah tahu bahwasanya di situ ada doa-doa orang-orang terdekatnya yang senantiasa ya berdoa untuk dirinya. Ya, ada orang yang hanya doa saja tapi ya usahanya ya ogah-ogahan. Ya, ini juga ya bagaimana ya tidak tahu ilmunya, bahwasanya diperintahkan kita juga ikhtiar ya berusaha, kemudian kita berdoa. Ya, bagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, Nabi Musa alaihissalatu wassalam, doanya apa Bu Nabi Musa ketika diperintahkan untuk ya berdakwah ke Fir'aun, kemudian ditemenin sama saudaranya. Nabi siapa tuh? Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Doanya apa? Ya Rabbi syahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, bisa kita baca
ya, minta ketenangan dalam hati, ya, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita kecerdasan, kemudian juga ketenangan dalam hati mereka, ya, kemudian juga doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas, ya Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah Abdullah bin Abbas ini kecerdasan dalam memahami agamanya, wa alimhu ta'wil, dan berikanlah beliau ini, ya, pemahaman dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ya, sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ini menjadi rujukan para ulama tafsir. Jadi dari kecil beliau sudah menjadi rujukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena keberkahan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga banyak doa-doa, ya, yang dipanjatkan oleh para nabi dan rasul. Ya, doanya Nabi Sulaiman, ya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amtu 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, ya, kepada kedua orang tua kita, dan kita semua juga senantiasa bersyukur, ya, dengan hidayah Allah Jalla wa Ala yang terus menuntun kita untuk mengerjakan segala amal soleh, ya, kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan dan juga Rasulullah contohkan kepada kita semua. Ya, maka alhamdulillah jangan kita sia-siakan, ya, waktu-waktu atau tempat-tempat yang memang kita dapatkan yang mustajab untuk berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahwasanya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita, ya, ud'ullah wa antum muqin bil ijabah. Bermunajatlah, meminta kepada Allah Jalla wa Ala, wa antum muqinun bil ijabah. Kita semua yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lah. Bahwasanya Allah tidak menerima doa-doa dari mereka yang, ya, hatinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi-lagi tadi beriman kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni abdi. Aku bagaimana prasangka hambaku. Ya, kalau dia enggak yakin sama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana doanya mau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka yakin kepada Allah, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau doa kita enggak diijabah? Ya, bukan tidak diijabah. Ya, terkadang kita mikirnya tidak diijabah. Maka dalam hadis dijelaskan ada orang yang isti'jal. Isti'jal ini mereka tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa bukan hanya saja ketika doa dia buru-buru, tapi isti'jal, tergesa-gesa ini adalah ketika berdoa pengen cepat-cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini gimana? Ya, nanti kita akan bahas bahwasanya ada memang bukannya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah memilih waktu yang tepat, ya, semua yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada macam-macam doa para jamaah semua, ya. Bahwasanya doa-doa kita ini, ya, bisa jadi sebatas, ya, untuk kita istiqomah dalam ibadah, ya. Kemudian juga doa-doa kita adalah permasalahan dalam kehidupan kita, ya. Bagaimana doa-doa kita ketika ibadah, ya Allahumma taqabbal minna salatana, dan seterusnya, ya. Kemudian Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian juga masalah-masalah kehidupan kita, permintaan-permintaan dalam hajat keinginan kita, semua kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa-doa juga ada yang ma'thur, kemudian juga ada yang doa yang dibuat oleh para ulama kita, atau doa-doa yang memang kita panjatkan dengan bahasa pribadi kita. Itu silahkan.
Ya, karena Allah As-Sami', Allah itu Maha mendengar. Ma'thur itu doa-doa yang memang bersumber dari Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, yang ada dalam surah Al-Baqarah, yaitu ma'thur. Ya, makanya di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita tawaf di Ka'bah itu, ya, dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad itu bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kemudian Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Juga itu ma'thur yang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dalam hadis lil Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya, dijelaskan bahwasanya ketika ada sahabat ya pengen berdoa dengan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita pernah nggak terpikir dalam diri kita, dalam otak kita berdoa dengan doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah doanya apa sih? Rasulullah kan orang yang pasti diijabah doanya. Rasulullah kalau meminta itu doanya apaan? Nah, begitulah sahabat saking penasarannya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta doa yang kau panjatkan, yang senantiasa engkau meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian diajarkan sahabat tersebut oleh Rasul doanya Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami memohon meminta kepadamu al-afwa wal afiyah, ya, ampunan, wal afiyah, dan juga kebaikan. Ya, kebaikan dalam ibadah, istiqomah dalam ibadah fid dunya wal akhirah. Ya, kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ya, al-afwa ya sama dengan al-ghafur. Kalau diterjemahkan sama-sama mengampuni, memaafkan. Ya, tapi yang sudah sering kita bahas bahwasanya al-afwa ini dosa-dosa kita benar-benar dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi catatannya itu enggak ada. Catatannya sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Al-Ghafur. Kalau Al-Ghafur dosanya diampunin tapi catatannya masih ada, ya. Kemudian nanti yaumul hisab diperlihatkan, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian afiyah, kebaikan. Terkadang kita jawab gimana kabar? Alhamdulillah sehat afiyah. Alhamdulillah sehatnya sehat afiyah, bukan sehat yang maksiat. Ya, sehatnya sehat afiyah. Alhamdulillah badan sehat, semua sehat. Ya, badan enak. Alhamdulillah bisa berjamaah di masjid. Ya, bisa menghidupkan malam Ramadan ya dengan tarawih, ya, dengan salat witir, ya, kemudian qiyamul lail, baca Quran dan sebagainya. Alhamdulillah sehatnya afiyah dalam kebaikan, dalam ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sehatnya maksiat, badannya sehat, jiwanya sehat, semuanya enak, tapi udah kekenyangan duluan habis buka, ya, udah malas, udah capek, ya, puasa siang hari, aktivitas siang hari, kemudian malamnya udah kecapean, ya, padahal fadilahnya sama, ya. Siang hari Rasulullah mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Malam harinya juga sama, redaksinya sama, tapi bedanya siang hari, pagi hari sampai terbenam matahari shoma, malam hari qama. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahwasanya pagi hari siapa saja yang berpuasa ya sampai terbenam matahari mengharapkan balasan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang malam hari qama, ya, berasal dari kata qama atau aqama, yang mendirikan, ya, istiqamah, ya, mau sholat tarawih, mau sholat witir, mau sholat hajat dan sebagainya, sunnah-sunnah ditambahkan, ya, tahajud dan sebagainya, maka di situ diartikan sebagai qama, menghidupkan malam Ramadan, ya, dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya, kemudian juga malam Ramadan itu diturunkannya malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Ya, maka salah satu kenapa kita istiqamah malam hari Ramadan, menghidupkan dengan ibadah, karena Allah berikan, ya, malam kemuliaan Lailatul Qadar itu di malam hari. Ya, ayatnya apa tuh? Surah Al-Qadar. Tanazzalul malaikah waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajar. Allah berikan keselamatan, ketenangan, kebahagiaan semuanya hatta matla'il fajar, sampai terbitnya matahari fajar. Ya, sehingga bagaimana Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika aku mendapati in alimtu anna fiha lailatul qadar, ada sesuatu yang beda, ya, merasakan ibadah lebih tenang, lebih nyaman, ya, lebih enak ibadah, mada aqulu fi, apa yang aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi-lagi yang diminta adalah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian doanya yang sering kita baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, ya, kemudian suka memaafkan, cinta untuk memaafkan, maka maafkanlah kami semua. Sama bahasanya al-afu juga, ya, karena al-afu ini benar-benar dosa kita benar-benar diampunin, ya, segala catatannya juga dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga doa dari para ulama-ulama kita, ya, termasuk doa kamilin. Nah, itu juga doa kamilin buatan para ulama kita, dan semuanya pribadi, ya. Nah, ini jadi subhanallah. Kemudian juga doa keselamatan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Nah, ini juga para ulama kita. Nah, ini, ya, asbab bagaimana doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama tadi, orang yang berdoa. Ya, makanya tadi ketika misalkan, ya, kita berdoa, maka harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika belum diijabah, bukan berarti doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bisa jadi doa kita terhijab karena kesalahan kita, ya, karena kekhilafan kita, ya, karena kelalaian kita, ada sesuatu yang masih salah dalam diri kita, sehingga doa-doa kita masih terhijab, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana Al-Imam Ibn Athaillah Sekandari dalam kitab Al-Hikamnya, beliau mengatakan, la tutalib rabbaka bi ta'khuri matlabika walakin talib nafsaka bi ta'khuri adabika. Jangan engkau paksa, jangan engkau salahkan ketika Allah tidak menjawab segala permintaan dirimu, tapi salahkan dirimu atas segala kelalaian, ya, segala kemaksiatan, ya, yang telah kita kerjakan karena kurangnya adab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bisa jadi yang pertama, ketika misalkan doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang kesalahan diri kita. Jadi jangan salahkan Allah, salahkan diri
diri kita. Talib nafsaka bi ta'khuri adabika. Salahkan dirimu karena adab kita ya yang banyak salahnya, yang banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika ada ya orang musafir. Ya, orang musafir itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang musafir doanya dikabulkan karena salah satu doa yang diijabah adalah doanya orang yang musafir. Ya, makanya ketika ada yang pergi perjalanan jauh, ya umroh, kemudian pulang kampung dan sebagainya, ya kita menitip doa. Nah, ini hadis dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan, zakar rajul yutilus safar asy'atha akbar. Ketika memang telah nampak dalam dirinya itu, kalau bahasa kita mukanya acak-acakan dah. Ya, orang melakukan perjalanan musafir biasanya capek. Ya, letih. Ya, mukanya udah lesu. Kemudian ini orang yamuddu yadaihi ilas sama. Dia mengangkat tangannya menghadap langit. Kemudian berdoa, ya Rabb, mengatakan, memanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia meminta kepada Allah. Akan tetapi kata Rasul, wa mat'amuhu haram, ya, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Ya, akan tetapi ini orang makanannya dari sesuatu yang haram. Ya, kemudian minumannya dari sesuatu yang haram. Apa yang dia pakai, malbasuhu, dari sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan juga dia menafkahkan keluarganya dengan cara yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana doa-doanya mau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama kita introspeksi diri kita. Yang kedua, kalau misalkan sudah benar, oh alhamdulillah saya ibadah dan seterusnya, ya mudah-mudahan doa kita diijabah. Ya, bisa jadi karena waktunya yang belum tepat. Ya, karena bisa jadi kalau kita minta kebaikan dunia, ya harta, jabatan dan sebagainya, ya ini belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kalau kita diberikan kenikmatan dunia, kita bakal lupa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah takhirkan. Bisa jadi Allah akhirkan, pilih waktu yang tepat. Yang penting adalah kita yakin bahwasanya semua yang terbaik adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang mungkin kita benci itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, kalau kita cinta sesuatu, suka dengan sesuatu, bisa jadi itu adalah yang terburuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta ya sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya di bulan Ramadan ini ya selain kita ibadah, kita bermunajat, ya kita ibadah individu, puasa, itikaf nanti, kemudian juga baca Quran, ya jangan lupa juga dengan ibadah sosial, ya berbagi dan sebagainya. Dan jangan lupa tadi doa-doa kita senantiasa kita panjatkan untuk kebaikan diri kita, kemudian juga keluarga kita dan juga teman-teman kita semuanya. Jadi doanya bukan hanya saja untuk diri sendiri, tapi kita doakan ya saudara-saudara kita, keluarga kita, semua sahabat kita, sehingga mudah-mudahan mereka juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita juga dikabulkan doa-doa kita karena kita mendoakan orang lain dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang ditanyakan para jamaah semua? Ini nanti banyak slide-nya kalau Bapak Ibu mau baca, ada waktu-waktu yang mustajab ya. Kalau tempat-tempat kan adanya di Mekah ya, di Mekah Madinah. Ya, tapi waktu-waktu mustajab ini banyak, nanti akan saya kirimkan. Ya, nanti bisa di-share di grup ya untuk dibaca. Ada yang tanyakan? Atau cukup? Cukup. Nasi uduk udah siap kayaknya.
Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita tadabburi bisa menambah hazanah keilmuan kita, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa kita implementasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang lebih dekat lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis kita dan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa ikum ajma'in wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.